Shalom, KGC, satu kehormatan saya boleh diberikan kesempatan sekali lagi. Di saat saya merenungkan firman Tuhan, sempat tadi saya sampaikan ke Ko Hendra, ada firman lain yang sempat membuat saya, yang saya bawakan hari ini, memutarbalikan apa yang saya sudah siapkan. Dan itu sudah terjadi dalam kehidupan saya. Kalau ada yang senang atau ada yang bertanya, Kak, kira-kira apa yang mau disampaikan? Open the eyes. Open the eyes. Di dalam Alkitab, saya tidak mau menggurui, saya juga tidak mau menyampaikan yang muluk-muluk, membumi saja. Di dalam Alkitab kita melihat beberapa kali Tuhan menyembuhkan orang buta. Beberapa kali. Dan semua dilakukan cuma sekali. Itu ada di dalam Matius, ada di dalam Lukas. Tetapi ada di satu kota, satu orang, satu peristiwa, 2 kali dia melakukan. Ada pertanyaan besar, kenapa dengan orang itu? Kenapa dengan pribadi itu? Kenapa dengan kota itu? Kok bisa sampai 2 kali? Dan tercatat. Ya. Dan Tuhan sangat sayang, sangat mencintai Anda yang ada di tempat ini. Amin. Baik, sama-sama mari kita buka Markus 8. Kita baca ayat yang ke-22 hingga ke-26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat yang ke-25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh ia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Perikop dari ayat ini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Betsaida adalah satu kota kecil yang dicatat oleh Rasul Markus. Ada hal yang sangat menarik yang membuat saya coba untuk masuk lebih dalam lagi di Markus 8 ini. Dimulai dari ayat yang ke-22. Berkata, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya seterusnya dan seterusnya. Di sana adalah seorang buta. Dan mereka memohon. Mereka memohon. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan KGC. Kata memohon. Kata memohon di dalam bahasa Yunani berkata parakalusin. Parakalusin. Itu akar kata dari parakaleo. Nah, apa itu parakaleo? Saya berdiskusi dengan teman-teman, saya coba masuk lagi lebih dalam. Parakaleo itu adalah sikap seseorang yang mengemis. Parakaleo. Sikap
atau respon seseorang saat dia mengemis. Dikatakan tadi mereka lebih dari 2 orang. 1 sampai 2 orang lebih. Mereka memohon parakaleo, sikap mengemis. Kita bisa melihat dan kita bisa memandang di setiap jalan ya. Ada orang mengemis, apakah itu betul-betul ataukah hanya kemunafikan yang ada di sana. Jangankan di sana. Saya tidak menghakimi Anda. Ada mungkin di antara kalian yang hanya kepura-puraan aja. Bagaimana respon sikap mengemis itu? Apakah engkau keluar dari hatimu seperti nyanyiannya tadi? Ubah hatiku seputih salju. Ataukah hanya lip service saja? Karena engkau membutuhkan. Karena engkau memerlukan. Ya. Ubah hatiku. Parakaleo, sikap mengemis. Itu semua dari hati. Sehingga pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 145. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru padanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Apakah permohonan kita tulus pada Tuhan? Apakah yang kita sampaikan betul-betul dari isi hati kita yang terdalam? Hanya orang yang di dalam kesetiaan, firman Tuhan katakan. Tuhan dekat kepada setiap orang. Tetapi setiap orang yang di dalam kesetiaannya. Sehingga pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ini satu pertanyaan besar buat kita. Dan pemazmur mendapat jawaban dari Tuhan. Di dalam permohonan yang tulus. Parakaleo. Orang yang bersih tangannya. Dan orang yang murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Parakaleo. Dari dalam hatimu akan terpancar. Saya pernah dulu menyampaikan di sini, manusia mempunyai 4 pola. Pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola bicara. Apa yang kau pikirkan, itu mulai dari kau rasakan. Setelah engkau merasakan, engkau bertindak. Kau bertindak, itu yang kau ucapkan. Pada saat saya mulai berdiskusi dengan teman-teman, mengerucutlah pada satu, saya boleh bilang, ya mungkin quote ya, tapi itu pribadi saya sendiri. Yang pertama, saya mengajukan dulu pertanyaan kepada KGC tempat ini. Berapa banyak orang di tempat ini yang percaya pada Tuhan? Angkat tinggi-tinggi. Oke? Makasih. Yang kedua. Tetapi, berapa banyak orang, apa dikatakan sana? Mempercayakan dirinya pada Tuhan. Silakan angkat tangan dalam hati aja. Ini alat ukurnya. Nanti kita akan masuk. Kita akan masuk lebih dalam. Banyak orang yang percaya pada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Parakaleo. Kadang kita hanya bisa mengatakan dalam mulut, saya percaya pada Tuhan. Tapi tanya dalam hatimu sendiri, apakah benar
engkau mempercayakan hidupmu tanpa ragu-ragu, tanpa ada khawatir, tanpa ada kemunafikan. Kita masuk sekarang alat ukurnya. Kita lihat alat ukurnya. Ya. Dalam kehidupan ini ada alat ukur. Ada skala prioritas. Kita masuk sekarang ke ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah engkau melihat sesuatu? Orang itu memandang dan terus berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Perhatikan. Ada dua hal yang Yesus lakukan. Dengan satu media, yaitu mata. Satu pertanyaan besar buat saya secara pribadi. Yang saya bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yesus cuma satu kali menyembuhkan mata Bartimius, menyembuhkan mata orang buta di dekat tembok Yeriko, menyembuhkan mata dua orang buta. Tetapi kenapa Markus 8 ini sampai dua kali? Sampai dua kali. Apakah Tuhan kurang berkuasa? Ataukah Tuhan hanya mau menunjukkan setengah-setengah kekuasaannya? Ini yang sangat menarik. Inilah saya bilang pengukuran diri kita ada di sini. Siapa saya Jeffrey Here ini? Siapa Anda KGC ini? Mata yang pertama, di dalam bahasa Yunani, omata. Di ayat yang ke-23, omata. Apa itu omata? Saya dalam lagi, coba tanya. Omata itu adalah mata jasmani. Omata di ayat yang ke-23 adalah mata jasmani. Sehingga dia bilang, saya melihat cuman seperti pohon, orang berjalan seperti pohon. Mata yang kedua, di ayat yang ke-25, oftalmos. Apa itu oftalmos? Oftalmos adalah mata rohani. Dalam hal ini Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan mata jasmani, tetapi mata rohani. Oh, mata adalah mata jasmani kita. Dan oftalmos adalah mata rohani. Berapa banyak daripada kita yang hanya ingin merasakan kesembuhan jasmani, tapi sebetulnya jiwa kita sedang sakit. Jiwa kita sedang dibelenggu. Berapa banyak daripada kita yang hari-hari ini hanya mau mencari kebebasan untuk tubuh kita. Tetapi sebetulnya jiwa kita belum bebas. Berapa banyak daripada kita yang hari-hari ini kita hanya ingin dicelikan secara tubuh. Tetapi jiwa kita atau mata rohani kita tidak tercelikan di sana. Ini berbicara bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Agar saya tetap menjaga mata rohani saya. Karena apa yang kau pandang, engkau akan rasakan dalam pikiran, dalam hatimu, dan kau pikirkan. Tidak satu kebetulan lagu tadi yang disampaikan oleh tim pemuji. Ubah hatiku.
ubah hatiku. Ubah hatiku. Tuhan ingin malam hari ini ubah hatiku. Banyak orang di poin yang pertama percaya pada Tuhan. Oh, mata. Dia pikir yang penting tubuhnya sehat, bisa beraktivitas. Tapi apakah engkau hanya berhenti sampai di mata? Berapa banyak orang yang mau mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Oftalmos. Sehingga Tuhan berkenan kepada dia. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar adalah dosamu. Sore hari ini, keputusan ada di tanganmu. Engkau sudah melihat, engkau mendengar, ada dua mata di sana. Apakah engkau hanya stop mata jasmanimu saja yang mau dirubahkan, ataukah engkau mau lebih masuk lagi? Oftalmus. Dengan sikap parakaleo. Keputusan ada di tangan. Begitupun orang buta tadi di Betsaida. Bukan masalah benar atau salah. Tapi responmu yang akan menentukan dari mata masuk ke oftalmos. Sebab itu mintalah Roh Kudus untuk membantu memulihkan. Silakan tundukkan kepalamu. Kita renungkan firman Tuhan ini.